Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu pengangguran. Jadi, apa itu pengangguran? Menurut Permenjes Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja, yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya, dan yang kedua adalah jenis pengangguran berdasarkan lama waktunya bekerja. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. Yang pertama adalah pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian pada suatu negara mengalami kemunduran, maka otomatis daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak memberhentikan karyawannya. Masuk yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian dan cara ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor perindustrian. Baik. Yang berikutnya yaitu ada pengangguran struktural atau pengangguran sementara. Pengangguran sementara atau pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi hanya untuk sementara waktu. Misalnya, sementara menunggu panggilan kerja, mogok kerja, atau menuntut kenaikan upah. Pengangguran ini terjadi karena perubahan ekonomi pada suatu negara. Misalnya, sebuah negara agraris yang berubah menjadi negara industri yang menuntut individu untuk bisa menguasai teknologi baru. Contohnya adalah seorang pekerja di perkebunan sawit yang menganggur karena tempatnya pekerja kini dialihkan fungsi menjadi atau dialihkan fungsikan menjadi pabrik. Yang terakhir ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan dengan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan lebih hemat biaya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Kemudian yang kedua, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran, yakni pengangguran jenis ini ditujukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun kerjaannya sedikit atau tidak sesuai standar 7 sampai 8 jam per hari sehingga penghasilan mereka yang kadang tidak mencukupi. Lalu yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi produktivitas rendah. Contohnya seperti adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikannya sarjana hukum, tetapi ia memilih menjadi guru. Sedangkan ia bisa seharusnya menjadi hakim, pengacara, jaksa, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Misalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah, mereka akan bekerja selama masa panen. Setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya. Baik, selanjutnya adalah dampak pengangguran terhadap perekonomian. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Orang yang menganggur tidak akan menghasilkan barang maupun jasa. Maka dari itu, semakin banyak orang yang tidak bekerja, maka produk domestik bruto atau PDB yang dihasilkan akan semakin menurun. PDB yang menurun akan mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran dapat menyebabkan daya beli masyarakat
Daya beli masyarakat yang menurun bisa menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang maupun jasa. Hal ini mengakibatkan para investor dan pengusaha tidak semangat untuk melakukan pendirian dan perluasan industri baru. Sehingga aktivitas perekonomian pun menurun. Turunnya daya beli masyarakat juga menyebabkan produksinya, akhirnya pihak produsen melakukan PHK. Lalu selanjutnya itu yang ketiga, menurunkan penerimaan negara. Orang yang tidak bekerja tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak adanya pendapatan yang dimiliki. Hal ini berarti semakin banyak orang yang menganggur, maka akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan. Lalu yang terakhir itu menurunkan tingkat keterampilan. Dengan menganggur, maka tingkat keterampilan seseorang akan menurun juga. Jadi semakin lama menganggur, maka semakin turun pula tingkat keterampilan seseorang. Yaitu faktor-faktor selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengangguran yang pertama itu jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Banyak sekali jumlah tenaga kerja yang akan melamar pekerjaan. Namun karena kurangnya lokal, inilah yang membuat banyak pengangguran. Yang kedua itu Yang kedua, keterampilan dan pendidikan yang rendah. Pihak badan usaha tidak akan menerima seseorang yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang rendah karena tidak akan meningkatkan produktivitas kerja dan hasil produksi. Pendidikan adalah salah satu yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara bertujuan agar warga negara mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk melamar pekerjaan. Semakin banyak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, akan semakin banyak pula yang kita serap menjadi tenaga kerja dan bahkan menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi, akan menjadikan sumber daya manusia berkualitas dan memberikan efektivitas produksi yang akhirnya dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi. emang kamu biasanya Sampai mana? Yang ketiga, kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui, saat ini semua wilayah melakukan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Dengan adanya otomatisasi pada pengaplikasiannya membuat tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisien pada suatu lingkungan kerja dapat meningkat dan terus bertambah. Yang keempat, persaingan pasar global. Saat ini di Indonesia sudah ada banyak perusahaan asing yang didirikan, namun mereka lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja dari dalam negeri. Berikut adalah contoh-contoh negara di mana yang pertama Afrika Selatan. Afrika Selatan ini merupakan negara dengan tingkat pengaruh tertinggi di dunia. Hal ini berdasarkan data trending ekonomi pada tahun 2023, tepatnya tanggal 27 September, menunjukkan tingkat pengangguran di negeri pelangi ini mencapai 32,6%. Adapun tingkat pengangguran di Afrika Selatan
itu sudah sedikit menurun dibandingkan September tahun 2022 yang sebesar 33,9%. Di posisi kedua ada Spanyol dengan tingkat pengangguran sebesar 11,6%. Angka ini hampir 3 kali lipat lebih kecil dari tingkat pengangguran Afrika Selatan. Sama seperti Afrika Selatan, tingkat pengangguran Spanyol juga cenderung menurun setiap tahunnya. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, angka pengangguran di Spanyol sebesar 12,48%. Kemudian di posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Turki dan India. Tingkat pengangguran di Turki sebesar 9,4%, sedangkan di India sebesar 8%. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1 yang telah menjelaskan tentang pengangguran. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya presentasi kami bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.